Tentang krusial yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Ada, cuman minim. Karena sekarang generasi muda agak tidak menghiraukan lagi budaya-budaya yang ada di Aceh. Jadi Aceh ini ada 4 pondasi tentukan dalam naskah seorang raja, yaitu Sultan Iskandar Muda, didirikan oleh Po Tumurho. Pertama yaitu adat Bak Po Tumurho. Aceh dikenal dengan kedaulatan yang tinggi, yang sangat membekas budaya yang masih selekat di anak Aceh sekarang, yaitu budaya Arab, budaya Hindia, dan budaya Cina ya Kak ya. Kita lihat dari pakaiannya, campuran dari beberapa budaya yang sudah aruhi Aceh dari negara-negara luar. Jadi itu pondasi yang pertama, adat. Pondasi yang kedua itu hukum, Bak Syah Kuala. Hukum yang diambil dari Syah Kuala. Kuala itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Hukum-hukum yang ditetapkan di Aceh ini yang diambil dari beliau, ketegasan beliau dalam membuat kanun. Itu pondasi kedua. Pondasi yang ketiga yaitu kanun Nibak Utropang. Kanun itu bisa diartikan dengan peraturan yang harus dilaksanakan untuk masyarakat, seperti undang-undang tetapkan di Aceh semenjak Sultan Iskandar Muda mulai mencantumkan tulisannya di naskah, itu mulai berlaku. Putropang itu siapa? Putropang itu merupakan seorang istri dari Sultan Iskandar Muda tadi. Yang nama asli daripada Sultan Iskandar Muda yaitu Merah Silu. Beliau dijuluki dengan Mekuta Alam, raja yang adil. Dan satu lagi pondasi yang keempat yaitu Resam Nibak Laksamana. Kalau Resam ni kebiasaan, keseharian yang dilakukan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam pada masa dulu dan lanjutkan sampai sekarang. Seperti kalau misalnya ada ataupun ada pesta, ada acara, ini disambut para tamunya. Disambut dengan apa? Dengan tarian. Itu jaro, tari saman, lawat dengan ciri khas adat lainnya. Itu suku Aceh asli dan suku Gayo. Bagi lagi kepada 3, Gayo Lues, Gayo Blang, dan Gayo Tengah. Suku yang paling tertua di Aceh yaitu termasuk suku Gayo juga. Sejak Indonesia merdeka, bagaimana bisa konon itu tetap dilaksanakan di Nanggro Aceh Darussalam? Aku di Aceh, walaupun sudah terjadi konflik antar agama, walaupun sudah berdamai, Aceh ini dikasih hak oleh Indonesia sebagai daerah istimewa. Karena di Aceh ini budaya, adat, syariatnya ini sangat kental. Kesimpulannya, Aceh ini bisa mengatur provinsinya dengan peraturan-peraturan yang timbul dari pemimpinnya sendiri. Ada stigma dari masyarakat di luar gitu bahwa pelaksanaan konon ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Jadi seperti contoh, cambuk. Cambuk berlaku di Aceh Darussalam karena cambuk merupakan hukum yang diambil dalam kitab. Di Aceh ini kalau misalnya ada orang yang berzina, maka akan dicambuk. Karena syariat Islam kami itu jalurnya langsung ke ijma dan qiyas, hadis, dan Al-Quran. Jadi undang-undang Indonesia dengan kanun ini sebenarnya tidak bertentangan. Karena kanun ini lebih berat hukumnya ke yang diambil dari Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kami syariat Islam di Aceh itu benar-benar terjaga, dan bahkan bisa dikatakan pengunjung orang luar, turis katakanlah, itu setiap ke Masjid Baitur Rahman mereka wajib menggunakan hijab walaupun hanya selendang. Otomatis kanun yang diterapkan di Aceh itu benar-benar terjaga. Sebagian ada yang kontra karena di saat ini tempat wisata mungkin ya, ini pandangan beberapa orang, di saat terjadinya pemberhentian katakanlah itu banyak sekali peraturan yang mungkin orang-orang tidak bisa menjual makanan ataupun semacamnya itu di saat maghrib. Nah itu menjadi sebuah tantangan baru bagi masyarakat Aceh. Tapi perlahan dengan diterapkan tersebut, maka mereka akan terbiasa. Mereka akan menjalankan apa yang seharusnya itu jadi kebiasaan baru untuk mereka. Mungkin ada sebagian orang yang kontra, ada sebagian yang tetap pro gitu. Gereja belum ada di Aceh. Di Medan mungkin ada. Itu ada di tahun 2018 ya. Itu ada isu-isu yang ini mau membangun gereja, tapi tungku ataupun ulama di daerah Aceh itu mereka sangat melarang. Otomatis tidak ada. Tapi berhubungan dengan mayoritas Aceh itu Islam, jadi tidak ada yang bisa membangun gereja. Itu tidak akan terjadi karena di saat mereka mau
bukan meletakkan batu pertama itu ataupun ingin, tapi itu tidak akan terjadi. %100% tapi 80% untuk penjabat itu ada juga yang mungkin melanggar, karena mungkin mereka bisa mempoles tidak terlihat kesalahan mereka. Itu gubernur, itu ada pelanggaran tapi kemudian dimaafkan dan tidak akan terulang lagi. Saya rasa ada juga kejanggalan ataupun ada juga yang tidak memperdulikan, tidak menyamaratakan antara pejabat dan kalangan rendah di Aceh. Itu kalau untuk itu ada polisi, ada wali, ini sudah menjadi bagian dari orang-orang yang berprofesi di situ. Halnya itu mungkin sarjana hukum ada juga. Di daerah saya itu semacam penampilan seni identik, sehingga ketika mereka kemarin itu ada PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Nah, di sana itu mereka menampilkan bakat-bakat yang ada di Aceh Tenggara, otomatis ada pakaian adat, ada tarian adat, dan ada seni-seni adat mereka. Sehingga dengan memunculkan seni tersebut, maka ada eksistensi yang terjadi di Aceh Tenggara. Mereka itu berharap ada perubahan terbaik dari itu. Nah, Ratu Jaro itu juga mempunyai, juga itu merupakan ciri khas kami dari Aceh yang menjadi eksistensi global yang diharapkan oleh Indonesia. Apa saja sih yang menjadi aturan di sebuah tempat tersebut? Dan saya rasa setiap kita memasuki sebuah tempat atau wilayah, kita akan bertanya. Misalnya nih, kami dari Aceh pergi ke Kalimantan dan kami berkuliah di Yogyakarta. Itu kami akan mempelajari budaya dan tradisi Yogyakarta. Begitupun dengan yang terjadi katakanlah pengunjung ke Aceh, itu juga mereka pasti akan bertanya. Walaupun mereka tidak bertanya, maka pihak yang bertugas di Aceh juga akan memberitahu terlebih dahulu apa saja aturan yang berlaku di Aceh